Kata itu kepada seorang Yahudi buta, pengemis tua di pojokan pasar, setiap hari menghina beliau, memfitnah beliau, tapi beliau tetap menyuapi dengan makanan setiap hari. Sabar kita. Sabar. Berangkat ke Bojonegoro dulu ya. Sabar. Berangkat ke Bojonegoro dulu ya. Siap. 25 kilo nggak ada lampunya, Ustaz. Waduh. Nggak ada lampunya 25 kilo. Siang aja, Ustaz. Oh, siang aja. Jadi suatu hari Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Ini persis di bawahnya ya saudara. Ini adalah makam dia. Bersanding dengan makamnya Abu Bakar dan beliau dengan para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Lalu kemudian datang seorang laki-laki yang nggak dikenal sama sekali dengan pakaian serba putih. Kalau orang Tegal kok nggak ada yang kenal. Kalau orang Jawa kok pakaiannya bersih banget. Ini siapa? Duduk di depan Rasulullah persis lagi ngobrol, lagi kayak begini, tahu duduk di depan Rasulullah persis, lutut beliau beradu dengan lutut Rasulullah. Ya. Mulailah satu demi satu pertanyaan disampaikan. Itulah yang kemudian menjadi fondasi dari rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Hari ini kenapa ISQ kemudian ditolak oleh teman-teman di Malaysia? Karena ISQ itu nulisnya 1, 6, 5. Ngerti ya? 165 kan? Iya. Bukan semestinya kata mereka 6, 5, 1. Pondasinya iman. Rukun-rukun penegaknya adalah rukun Islam yang 5. Baru kemudian ihsannya. Jadi harusnya 6, 5, 1. Jadi ditolak. Nah, itu kemudian akan terjadi cakapan dengan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, ini yang beliau sampaikan. Rukun Islam. Ketika kita pada level 1, 2, 3, ini alhamdulillah, ya, nggak perlu pakai biaya. Manis tatoannya nggak terlalu menonjol, tapi sudah di sini, maka yang kaya harus berzakat, yang haji pakai dulu. Tangan sudah mulai menghadapkan. Nah, tugas kita dalam bagaimana nilai-nilai ajaran Islam itu bisa masuk melalui apa pengajaran Al-Quran. Ya kan sebetulnya itu pintu masuknya Al-Quran. Supaya semua rangkaian rukun Islam ini bisa dilaksanakan. Ini siapa yang ngomong ya? Ki Hajar Dewantara ya? Sing ngarso Sung Tulodo ing madya mengkarso tuturi handayani. Mentor ini mestinya begitu. Di depan dia menjadi teladan, di tengah dia membangun motivasi, semangat, karso, kemauan. Tuturi handayani. Di belakang terus mengawal, ya, mengiringi, mendampingi semestinya. Jadi sebetulnya mentor itu tidak ada jam kerja, tidak ada jam kerja setiap hari. Ya. Saya mau nanya, apakah Anda yakin dan percaya kalau orang ini mengatakan seperti ini? Jujur, saya tidak pernah berusaha menolong siapapun. Percaya? Yakin? Kenal ini siapa? Anggodo. Percaya nggak kalau dia ngomong ini? Ya nggak yakin nih. Ya, yakin. Yakin nggak kalau dia bilang gini? Saya berjuang demi perdamaian dunia. Siapa ini?
Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel. Wah, mungkin saya nggak percaya. Saya yakin. Kalau ada orang ngomong begini, itu adalah ibu kita, percaya? Saya. Yakin? Yakin, seyakin-yakinnya. Yakin. Tapi gua setiap kali aku dipukulin. Mau mandi aja aku harus dipukulin. Oh, nuakal. Mau belajar kalau tangan aku dipukuli pakai penjalin saban dino. Nuakal. Ya. Nyindir. Kalau ada orang yang ngomong begini, dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis, dia buta huruf, dia yatim piatu, lalu kemudian tiba-tiba laki-laki itu ngomong di tengah-tengah kita, semalam aku baru saja melakukan perjalanan ke langit ketujuh. Percaya? Yakin? Yakin. Wah bener, jawabannya yakin kayak gini. Ya nggak tahu sih. Iya. Yakin nggak? Benar kan? Orangnya buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, orang yatim piatu, ya kan? Senangnya menyendiri di sebuah gua, tiba-tiba metu keluar, takutnya bilang kayak gini, aku baru pulang dari langit ketujuh, padahal barusan aja di situ, kok bisa langsung cepet pulangnya gitu kan? Wah, nggak mungkin, gitu kan? Ya kan? Nih. Wah, gelem aku. Tapi 10.000 begitu ada. Nek 10.000 gak wis. Berapa? Yakin? Yakin. Berapa? 100.000. Yakin? Ini namanya Ainul Yakin. Aku tak ndelok dulu, aku lihat dulu gimana hasilnya. Katanya judulnya indahnya dan senangnya membaca Al-Quran dengan metode Aqsa. Di mana senangnya, apa indah ya? A I U apa? A gitu. Iya kan? Nah, Ainul Yakin. Lihat dulu, dikasih reviewnya dulu. Lihat dulu. Oh iya benar tuh, senang. Mana yang lebih besar? 10.000 atau 100.000? 100.000. Yakin? Ini namanya bukan cuma sekedar Ainul Yakin. Ini namanya ilmu yakin. Karena punya ilmunya. Coba adiknya yang umur berapa? 2,5 tahun ya. 10.000 apa 100.000? Anak saya umur 4 tahun dikasih ini, minta yang ini. Alhamdulillah kata ujiannya. Alhamdulillah, bawa sana. Ini namanya ilmu yakin. Yakin karena punya ilmu. Oh iya, ternyata benar. Merem. Jangan melek ya. Jangan dibuka. Merem. Ya, jangan dibuka. Tetap dimeremkan, walaupun apapun yang saya lakukan tetap dimeremkan. Ini yakin nggak uang ini adalah 10.000? Iya. Acur. Pikir lagi. Ini kan, gua buka matanya. Berarti guru ini. Berarti ini belum hakul yakin. Kenapa? Karena baru kenal. Belajar dhisik berarti. Baru kenal. Saya belum pernah kok kenal. Tapi kalau sudah kenal, ini yakin. Abu Bakar langsung mengiyakan.
Dari ini nggak mungkin sampai di level makhluk yakin. Alhamdulillah. Barakallah. Jaring ini kurang Pak. Kurang Ustaz, harus 100. Oh iya. Yang tadi harusnya. Bisa ditukar. Nah, jadi dengan keyakinan, maka kita ketika berinteraksi datang kepada orang, kita nggak semua punya keyakinan yang sama gitu ya. Sampai ada yang gini, Tuhan ada atau enggak? Tuhan ada atau enggak? Kata adiknya enggak kelihatan. Mana Tuhan? Coba kalau ada Tuhan di sini, coba tunjukin. Ya kan dia nggak yakin tuh. Kelihatan nggak? Yang tadi dirasain kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Rasa? Rasa. Ada nggak? Ada. Tuhan kelihatan? Enggak. Rasa? Iya. Rahmatnya rasa, kasih sayangnya rasa, rezekinya rasa. Jadi sebetulnya tugas kita ini sebetulnya meyakinkan orang. Meyakinkan orang. Jadi kalau ada orang kok nggak ikut sama kita, jangan salahin orangnya kita. Produk dibawa sama, produknya dibawa sama Axel. Tapi kalau lewat ustaz satu nggak mau, ustaz yang lain mau. Lewat ustaz nggak mau, ustaz jatuh ya mau. Ya. Jadi bukan sebelum dia percaya sama aksolnya, dia harus percaya dulu sama si pembawanya. Ya. Kalau yang bawanya meyakinkan, insya Allah apapun yang dibawanya. Kita nabi jam berapa di sini ya? Ini sudah azan ini. Oh, sudah ya? Iya sudah. Belum tahu lah ya. Baik, saya seperti ini. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Tahu, mampu, mau. Sebelum saya akhiri, saya tadi punya kertas. Saya minta tolong, boleh dibagikan semua orang satu-satu. Kalau yang nggak bawa alat tulis, saya punya spidol. Nah, kalian bisa menggunakan. Belum kita sholat maghrib, saya minta tolong kertasnya itu tidak perlu ditulis namanya siapa, tapi saya minta tolong tulis di kertas itu begini. Pilih satu di antara yang ada di sini atau di antara sahabat-sahabat Aqsa kita, ya, tim Aqsa yang Bapak Ibu ingin kirimi surat. Gak perlu dikirim dari siapanya, tulis dari siapanya gak perlu, supaya kita enak. Dan tulisannya nanti gak bakal ketahuan karena saya yang nyimpen, ya. Jadi gak usah kok ngumpulin tulisannya aku tajam, gak usah khawatir. Saya yakin ditulis begini. Kalimat pertama, saya suka dengan siapa? Ustaz atau Ustazah siapa? Waduh, ustazah kape iki. Semena ustazah iki. Pokoknya ustazah aku pokoknya. Boleh. Saya suka dengan Ustaz Khairul Anam. Kalau karena Ustaz Khairul Anam orangnya tegas, orangnya royal dan murah senyum. Ya.
Tapi Iki gak enak iki mesti. Mbok Ustaz, jangan senyum sama ibu-ibu aja. Sama bapak-bapaknya juga gitu. Nah, cara gitu ya. Jadi ada saya suka dengan Ustaz atau Ustazah A atau B atau C. Ya, karena apa? Tapi ada tapinya. Ya. Begini tuh bukannya. Ya, mau nggak ditulis? Mana coba bedanya mana? Mau nggak ditulis? Satu orang aja. Hah? Satu orang aja yang dituju. Untuk satu orang. Satu orang. Saya suka dengan Ustaz siapa? Ya karena Ustaz anu gini. Tapi judes banget gitu. Tapi saya harap ya, jadi kalau tadi saya suka ya ini saya harap yang keduanya. Tapi saya harap gitu ya. Ustaz lebih apa namanya? Lebih fleksibel lagi, lebih rileks lagi, lebih santai lagi, jangan terlalu kaku misalnya gitu ya. Silakan. Orang mandi aja. Mana. Cepet suwe rek. Ayo. Nanti kita lihat siapakah orang yang paling banyak disurati. Waduh iki. Dan siapa orang yang maaf gak dapat surat. Mau lurus atau keriting? Kasihan gitu. Ngarep-ngarep gak dapat surat. Aduh, tak surati Pak Yusuf ya. Sekarang kita baca sebentar aja. Sekalian. Penasaran. Gua dibaca. Nanti sholatnya nggak kusuk. Dibaca ya. Saya suka sama Ustadz Khairul Anam. Orangnya inovatif, semangat, kerja keras, ramah, dan penuh kasih sayang. Dan masih banyak lagi kebaikan. Wedo iki tane wedo iki. Wedo iki tane wis bahaya iki lho Ustazah. Jadi gini terus, tapi saya harap bisa lebih tenang. Wah. Lebih bijaksana. Gak bijaksana berarti. Ketika ada seseorang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Atau sesuai dengan keinginan. Yusuf ini kerjaan. Hanya sedikit sekali kekurangannya, kelebihannya jauh lebih banyak. Tetap yang mana sih? Ini Pak. Saya suka dengan Ustadz Anam karena beliau telaten dalam pengembangan aqsa dengan sepenuh hati. Tapi beliau masih belum mengkader ustadz-ustadzah menjadi lebih baik. Saya harap beliau bisa lebih baik lagi mengkader ustadz-ustadzah menjadi guru yang teladan, disiplin, tepat waktu, loyal pada yayasan yang semula mengajak kepada kebaikan. Nah, bentar. Saya suka dengan Ustadz Yusuf. Kak, udah cuma gitu doang. Saya suka dengan Ustadz Yusuf, tapi saya harap Ustadz lebih santai lagi ya. Mau suruh santai banget. Aku suka dengan Ustadz Yusuf. Ustadz lagi. Tapi mbok yang cepet dan cekatan gitu. Acur. Gak ngawur. Saya suka dengan Ustadz Anas. Tapi ini gak enak ini. Gak enak ini. Karena suaranya merdu. Tapi sering marah nggak jelas. Aneh tapi nyata. Gak enak ini. Saya suka dengan Gus Anas. Tapi jangan senang mengolok. Waduh.
dan menghina semua orang lain. Acur. Aku mau menghina Sire, ya Allah. Wes tobat ta wes. Saya suka sama Ustazah Dwi. Wah. Wah, iki gak beres. Gak beres wis. Paling aku. Sumpah gak beres sih. Kayaknya sih tulisannya nggak tahu laki apa perempuan. Iya. Tapi saya harap bisa jadi teman. Wahyu mana? Wahyu. Ya Allah. Ayo dong. Benar. Saya suka dengan Ustadz Udin. Wah, iki gak beres iki. Saya suka dengan model cara Anda mengelola keuangan Akso. Wes. Dan memberikan kebahagiaan untuk para ustadz Akso. Kebahagiaan. Nggak tahu. Tapi yang perlu saya koreksi, Anda harus lebih ke depan menggerakkan ekonomi Akso. Wah. Dengan menggerakkan para marketing lebih kreatif. Wah, bagus. Saya suka dengan Ustadz Khairul Anam. Karena beliau orangnya supel, suka bercanda, tidak kaku, pandai memotivasi orang lain, juga selalu berusaha membahagiakan anak buah. Tapi semestinya Ustadz lebih sering memberi motivasi biar nggak lupa dengan pengajaran. Pak Iso. Sampai alek aku. Kayaknya sebelah sana masih ada yang berharap ya. Saya belum dapat surat gitu. Saya suka dengan Ustadz Khairul Anam. Tapi saya harap sering-sering mengontak saya. Wah, sopo. Aku balik terus. Pak Jaki ya. Pak Jaki. Saya suka dengan Ustadz Anas. Wah, gini. Tapi gak enak tapi. Karena konsisten dalam menyampaikan ilmu. Wes. Tapi gak enak tapi ini. Saya harap Ustadz Anas jangan sering marah-marah. Marah-marah terus ya, Rek. Sekaligus meremehkan orang lain. Tobat. Tahu ngeremehin wong Sire, ya wong Gusti. Saya suka dengan Ustadz Yusuf. Iki. Karena tegas. Wah, tegas. Waduh. Dan baik hati. Tahu menolong. Dan suka menabung. Tapi saya harap lebih memberikan perhatian untuk semua orang. Oh, berarti gak acuh sampean berarti. Saya suka dengan Ustadz Yusuf. Waduh. Kok katanya yang lain Ustadz Yusuf mulu. Karena beliau mirip dengan Pak D saya. Waduh, Pak. Sopo ya? Gak tahu orang iki. Sopo ya? Oh, Ustaz Asmil. Semua Ustaz Asmil. Pak D masalahnya. Tapi saya harap Ustadz lebih fleksibel lagi. Nah, fleksibel, Pak. Joko kaku sampean niku. Saya suka Ustadz Udin. Wah, Udin. Rajin dan administratif. Oh. Tapi songong. Sumpah gak enak iki. Sopo ya? Sumpah iki. Itu lah, iki mana ini? Mas kita itu. Saya suka dengan Ustadz Khairul Anam karena orangnya supel dan enak dalam menyampaikan materi ataupun dalam mengingatkan bawahannya yang melakukan kesalahan. Gak pakai tapi. Alah. Iki. Saya suka sama Ustadz Anas. Aduh, tapi kau marah-marah ya. Tapi saya harap lebih baik dalam berkomunikasi. Oh. Salah terus komunikasi ya. Saya suka dengan Ustadz Yusuf. Yusuf mana? Ramah. Tapi jangan terlalu serius. Saya suka dengan Ustadz Khairul.
sudah didapat. Wah, gak jelas wih. Kami harap kesempatan yang ada dioptimalkan. Wes. Ini pasti yang ngomong ini. Istrinya. Saya suka dengan Ustazah Sri. Wah, iki. Ini kayaknya yang tulis Ustaz Ibnu nih kayaknya. Saya suka dengan Ustazah Sri karena dia terbuka, suka bergurau. Tapi alangkah baiknya kalau ada informasi sesuatu, mohon segera disampaikan ke saya. Sopo? Wah, ustazah sopo iki ya? Oke, siap. Baik. Bapak Ibu para ustazah, ya mohon maaf nih untuk karena waktunya ya. Sehari ya Ustaz ini. Ya, ini. Kalau besok masih punya waktu, monggo silakan bisa dilanjut, kita lanjutkan lagi. Insyaallah kami masih pulangnya masih 2 bulan lagi. Jadi kalau monggo silakan ya, nanti kita ketemu lagi di tempat acara untuk kupas himbuan majlis, puas waktu dan beli roti di pasar Kebayoran Lama. Waktu itu kita makan bertiga. Maksud hati mau lama-lama, namun waktu yang misalkan juga. Beli durian untuk sang kekasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada sumur kita panjang, yuk kita numpang mandi lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata sikap saya yang kasar, karena sesungguhnya saya akui saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Berarti nggak apa-apa aku. Sukses Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku